Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar nih kakak-kakak sama abang-abang semuanya? Udah sarapan belum pagi ini? Alhamdulillah Udah. baik, tapi belum sarapan. Eh, Sebelum memulai webinar pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asnatuna ini, mahasiswi Teknik Informatika angkatan 2019. Di sini sebelum memulai webinar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Eh, Berdoa selesai. Kalau misalnya, kalau kata orang Melayu tuh pagi-pagi ini nggak asik nggak sih kalau misalnya nggak ada gombalan dulu gitu kan. Aku mau gombal nih. Kok nggak ada suaranya nih? Boleh. Kalau misalnya kenapa minyak tuh namanya bimoli? Kenapa? Karena kalau Karena misalnya mereknya. karena kalau misalnya Be My Only itu kan kamu. Anjay. Eh, Astagfirullah. Apa sebelum memulai kayak untuk tak panjang waktu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau sharing-sharing nih tentang penggunaan teknologi di masa pandemi sekarang ini kepada teman-teman gitu kan. Yang akan dibacakan oleh teman kami, pematerinya yaitu Putri Dwi Andini. Kepada kakak dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Aini atas kesempatan yang telah Kakak berikan kepada saya. Baik teman-teman, salam kenal semuanya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Mbak. Boleh Baik, Mbak. nanya nggak? Boleh Mbak, lanjut aja Mbak. Sebentar ya. Ya udah ya Allah, ganti tak masuk peserta lain ya. Di sini banyak orang yang tak hidup kan tak sih menurut aku. Baik, jadi hari ini topik kita kali ini akan membahas tentang peran teknologi digital dalam pandemi dan perubahan budaya kerja. Nah, ketika pandemi ini datang gitu ya kan, kita semua ini kan langsung berubah, baik dari dunia pendidikan, pekerjaan. Nah, itu semua ini kan benar-benar berubah. Semua industri pun berubah. Sebelum saya memulai sesi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Putri Dwi Andini. Saya biasa dipanggil Puput ataupun Putri. Jadi saya merupakan salah satu mahasiswi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Oke, next. Nah, teknologi. Siapa sih yang di sini yang nggak kenal teknologi, apalagi di zaman yang semakin hari ini
semakin canggih. Nah, teknologi itu sendiri itu bisa kita katakan sebagai alat, mesin, cara, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi teknologi itu tuh digunakan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Oke. Teknologi digital ini. Teknologi digital ini merupakan suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual nih. Dia itu udah menggunakan sistem pengoperasian otomatis, yaitu sistem komputerisasi yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, jadi dia tuh nggak manual lagi, dia udah bisa menggunakan ataupun dibaca oleh komputer. Nah, kita masuk ke perubahan budaya kerja Indonesia. Di perubahan budaya kerja Indonesia ini, saya dapat melihat menjadi atau merekap jadi 4, yaitu pada zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, serta era reformasi. Nah, pada zaman penjajahan ini, ketika zaman penjajahan itu dimulai sekitar tahun 1800-an, nah orang-orang semua di Indonesia tuh bekerja dia secara dipaksa, seperti bekerja di bawah tekanan. Nah, terus di zaman ini tuh orang-orang tuh pada tunduk kepada penguasa ataupun kepada pemimpin. Mereka bekerja semua dipaksa tanpa dibayar sepersen pun. Jadi nggak bisa nih pada zaman penjajahan ini tuh kita nih untuk berkreativitas itu tuh emang nggak bisa pada zaman penjajahan. Jadi semua orang pada masa penjajahan itu semuanya sangat tunduk kepada penguasa hingga masuk zaman Jepang yang biasa kita kenal dengan Romusa. Nah, kemudian itu setelah masuk dari zaman penjajahan, kita masuk nih ke Orde Lama. Nah, itu tuh sekitar tahun 1959. Nah, di Orde Lama ini itu tuh sudah mulai nih banyak muncul kaum cendekiawan, sehingga pada zaman ini tuh banyak yang terfokus pada pembangunan revolusioner. Itu tuh seperti mengubah gaya kerja yang awalnya kerjanya itu dipaksa menjadi gaya kerja yang independen. Lalu setelah Orde Lama ini berakhir, selanjutnya kita maju ke Orde Baru. Nah, permulaan Orde Baru ini itu tuh angka pertumbuhan ekonominya itu sangat mengesankan. Jadi ada sebuah perubahan budaya kerja itu. Orang-orang cendekiawan ini udah mulai berinovasi, ditambah kita juga bisa mengungkapkan ide-ide kita gitu kan, dan muncullah berbagai macam industri. Namun pada masa Orde Baru ini, industri ini sangat terbatas. Nah, hingga akhirnya era Orde Baru ini berhasil dan muncullah era reformasi. Nah, di sini nih era kita sekarang ini kan, di mana di era reformasi ini masyarakat ini udah mulai menyentuh dunia digital. Misalnya sudah mulai banyak nih yang bekerja menggunakan komputer. Lalu perkembangan internet ini sudah semakin hari semakin canggih. Dengan adanya internet ini, maka muncullah perubahan budaya kerja di Indonesia. Lalu budaya kerja era digital, yaitu era revolusi 4.0. Nah, di era revolusi 4.0 ini
bisa dikatakan dengan era digital ini sangat mempengaruhi berjalannya berbagai lika-liku kehidupan. Nah, termasuk di dalamnya itu maaf jaringannya. Nah, saya ulang ya. Budaya kerja era digital di era revolusi ini bisa dikatakan dengan era digital, yaitu dia mempengaruhi berjalannya berbagai lika-liku kehidupan. Nah, yaitu budaya perusahaan di era digital ini yang didukung oleh para millennials ataupun teman-teman yang telah memasuki usia bekerja. Jadi millennials ini merupakan generasi yang lahir di pertengahan tahun 90-an hingga awal 2000-an. Lalu budaya kerja digital ini kita bisa bekerja saat ini bisa melalui jarak jauh ya kan? Karena dengan adanya teknologi digital ini, kita bisa mengakses internet itu lebih mudah. Saat ini tuh membuat pekerjaan itu bisa dikerjakan di mana saja. Lalu sehingga millennials ataupun teman-teman kita semua tuh kan nggak perlu lagi nih datang ke kantor ataupun ke tempat-tempat yang harusnya kita datangi gitu. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya working space. Nah, working space ini misalnya itu ketika kita bosan nih ngerjakan tugas kan di rumah sendirian. Nah, ya udah deh kita ke working space aja gitu kan, sambil nongkrong-nongkrong gitu, sambil minum sama teman gitu. Nah, itu tuh budaya seperti ini nih semakin hari dia bakalan semakin berkembang dan semakin muncul di era sekarang ini, terutama di era pandemi. Lalu budaya kerja di masa pandemi ini. Untuk budaya kerja di masa pandemi saat ini tuh seperti apa sih gitu kan, teman-teman pada ingin tahu kan? Jadi semenjak pandemi ini hadir, semua budaya, pekerja itu tuh semua berubah. Dan mungkin semenjak pandemi ini hadir juga banyak nih teman-teman kita yang harus di-cut, di PHK, nah atau banyak yang dirumahkan. Terutama di bidang industri, hotel, nah itu tuh banyak sekali yang dirumahkan. Bahkan penerbangan juga banyak yang dirumahkan. Sehingga pada masa pandemi ini nih sangat-sangat berubah drastis. Di mana kita mendengar yang namanya work from home. Work from home ini atau yang disebut dengan WFH ini merupakan sebuah cara bekerja yang dilakukan dari rumah dengan menggunakan media internet sebagai alat komunikasi. Nah, ini sebuah data yang saya dapatkan itu dari the United Nations and All Member Organization atau CCSA. Itu tuh COVID changed the world. Jadi 8,8% jam kerja global itu hilang pada tahun 2020. Nah, ini setara dengan 255 juta pekerjaan penuh paruh waktu. Kemudian, COVID-19 ini diperkirakan telah mendorong itu sekitar 119 sampai 124 juta orang itu dalam kemiskinan di tahun 2020. Dan ini meningkatkan substansial dari perkiraan yang sebelumnya. Nah, dan ini tuh juga berpengaruh nih, karena kan banyak teman-teman yang diberhentikan, lalu banyak perusahaan yang ditutup, banyak perusahaan yang bangkrut. Nah, itu tuh sangat berpengaruh nih bagi ekonomi khususnya di Indonesia.
Dan juga lalu lintas penumpang penerbangan kita tuh udah turun nih sebesar 60% pada tahun 2020. Tak hanya dampak negatifnya aja, COVID ini mempunyai salah satu dampak positifnya juga, yaitu ketika pandemi ini datang, emisi CO2 ini turun menjadi 6% pada tahun 2020. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Ferry. Kakak Ferry dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Putri. Sebelum menjelaskan materi digital skill dan skill yang harus kita kuasai pada era digital ini, saya akan memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ferry Hendrawan, angkatan 2019, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Islam Riau. Bisa teman-teman saya memanggil saya Ferry, Fer atau Ri. Oke, cukup sekian perkenalannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu digital skill. Digital skill itu suatu kemampuan dalam memahami, mengoperasikan, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses dan mengolah informasi. Lalu, skill apa sih yang harus kita punyai atau kita kuasai pada era digital ini? Yang pertama itu, yang harus kita kuasai itu programming. Pasti yang terlintas pertama yang kita di otak kita tentang programming pasti coding. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Oke. Itu coding itu merupakan suatu kegiatan memasukkan, mengoperasikan atau menyusun kode bahasa komputer. Di programming ini biasa ada beberapa pekerjaan. Yang pertama itu web development atau pengembang website. Ini juga posisi yang cukup unik dan menarik dalam bidang kerja programming. Web development itu umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu front end developer, lalu back end developer, lalu yang terakhir itu full stack developer. Yang pertama itu front end developer. Itu orang yang berperan mengembangkan situs atau aplikasi melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Sementara back end itu berperan agar situs atau aplikasinya dapat bekerja. Untuk menjadi seorang front-end developer, kita harus menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu, 3 kemampuan ini penting lantaran jadi dasar membuat situs HTML. Dan CSS itu pemrograman dasar yang digunakan untuk membangun situs atau aplikasi. Di lain pihak, back-end itu harus mahir dalam bahasa pemrograman yang seperti PHP, Ruby, dan Python. Selain itu juga, back-end juga harus menguasai penggunaan perangkat lunak seperti MySQL, Oracle, dan SQL Server. Perangkat lunak ini juga penting untuk mereka kuasai karena digunakan dalam pengembangan berbasis database. Lalu, kalau kita analogikan layaknya mobil itu, front end developer ini bertanggung jawab atas tampilan mobil tersebut mulai dari bodi hingga warna mobil. Sedangkan back end ini bertanggung jawab atas mesin yang ada di balik kap mobil tersebut. Lalu yang terakhir itu full stack developer ini. Full stack developer ini dia bertanggung jawab di atas 2 bidang. Artinya selain bertugas mengurus front end, dia juga bertanggung jawab pada back end developer. Lalu yang kedua, skill yang harus teman-teman miliki itu desain UI atau UX. UI atau user interface ini proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna atau user. Lebih tepatnya itu visual dari website, software, maupun hardware untuk user dapat berinteraksi. Tujuan dari user interface ini untuk meningkatkan fungsionalitas serta user experience dari pengguna. Lalu yang untuk user experience ini proses di mana pengguna dapat berinteraksi dengan interface secara baik dan nyaman. Lalu tugas dari
posisi tersebut tidak hanya sekedar ahli dalam membuat sebuah desain maupun tampilan kasar dari aplikasi, akan tetapi UI atau UX designer juga harus memperhatikan mengenai fungsionalitas dan tampilan dari desain awal yang akan dibuat untuk perangkat lunak. Orang yang bekerja untuk desain UI atau UX disebut dengan UI atau UX designer. Posisi tersebut berperan penting dalam pembuatan desain awal dari aplikasi, baik dari tampilan website, desktop, maupun mobile. Lalu untuk yang ketiga yang harus kita kuasai itu data analis. Data analis ini pekerjaan yang berhubungan dengan segala jenis data dan bertanggung jawab untuk menerjemahkan data tersebut. Lalu tugas dari data analis ini ada beberapa. Yang pertama itu kemampuan dalam menganalisis, lalu yang kedua itu memiliki kemampuan dalam membaca arah bisnis, lalu yang ketiga dapat berkomunikasi dengan baik, lalu yang keempat mampu untuk menafsirkan data, dan terakhir yang kelima itu bekerja sama dengan tim manajemen untuk urusan bisnis. Lalu apa sih skill yang wajib dikuasai oleh data analisis? Yang pertama, kita tuh harus memahami penggunaan bahasa pemrograman SQL. Lalu yang kedua, memahami konsep statistik dan matematika. Ini bertujuan untuk mengimplementasikan penerapan statistika dan matematika dalam membantu proses analisis data lebih akurat dan tersistem. Lalu ketiga itu kita harus mampu untuk memvisualisasikan data. Itu maksudnya itu kita membuat bentuk grafik dan visual sehingga data yang berhasil diperoleh dapat disajikan dengan baik dan disampaikan dengan lebih komunikatif. Lalu yang keempat itu mampu menggunakan machine learning. Itu kita harus mampu menerapkan konsep pengembangan perangkat lunak dengan metode machine learning. Biasanya bahasa pemrograman yang digunakan itu seperti Python, JavaScript, dan bahasa pemrograman yang menerapkan paradigma atau OOP. Lalu yang keempat, skill yang harus kita kuasai itu adalah project management. Itu digital skill yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu proyek dengan baik. Biasanya penyelesaian ini harus sesuai dengan parameter suatu proyek seperti batasan waktu, anggaran, dan parameter lain yang telah disepakati. Orang yang bertanggung jawab dan dalam berlangsungnya suatu proyek itu disebut project manager. Lalu yang kelima, skill yang harus kita kuasai itu copywriting. Itu copywriting mencakup promosi tertulis yang dipublikasikan di media cetak atau online. Ini maksudnya saya tuh mempromosikan suatu ke media cetak atau online. Dia juga menyertakan materi yang diucapkan seperti skrip yang digunakan untuk video atau iklan. Oke, baiklah teman-teman. Itulah skill yang harus kita kuasai di era digital ini. Ya mungkin anak teknik informatika mempunyai keuntungan lebih banyak pada anak yang lain karena di materi yang diajarkan dari mata kuliah teknik informatika juga kita sudah belajar programming juga, baik HTML, CSS, JavaScript, C++ atau yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi anak yang mengambil jurusan lain, karena untuk belajar coding juga kita dapat belajar dengan kursus online atau melihat dari YouTube. Ini ada beberapa yang akan saya sampaikan tentang itu situs untuk belajar kursus online. Yang pertama itu di situsnya Udemy itu. Di sini kita mengambil kursus pemrograman secara online untuk meningkatkan skill yang dimiliki atau belajar mulai dari nol. Biasanya di Udemy ini disediakan pilihan kursus yang bisa kita ikuti itu misalnya mempelajari Python, Java, Cisco, dan banyak lainnya. Yang kedua itu adalah Coursera. Kursusnya ini menyediakan akses ke pendidikan global dengan menjadi partner bagi organisasi dan perguruan tinggi. Di sini kita bisa mengambil kursus bidang IT dengan lebih spesifik, misalnya untuk mempelajari artificial intelligence atau AI,
lalu ada machine learning, lalu ada software testing automating, dan masih banyak lainnya. Lalu yang ketiga itu Udacity atau platform pembelajaran online ini telah bekerja sama dengan banyak perusahaan global seperti Google, Facebook, hingga Amazon. Lalu Udacity ini telah bekerja sama di Indonesia, telah bersama dengan Google untuk memberikan pelatihan bagi pemula, bagi pengembang Android kepada para pelajar dan para profesional. Bagi pemula bisa mencoba kelas Android Development for Beginners, sedangkan untuk yang sudah mahir bisa mencoba developing Android apps. Oke teman-teman, mungkin itu saja skill yang harus kita kuasai di era digital ini. Selanjutnya tentang materi peran teknologi digital pada masa pandemi akan disampaikan oleh Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Dini dan Kak Ferry sudah menyampaikan apa itu teknologi dan skill yang harus dikuasai dalam teknologi. Di sini saya akan menjelaskan peran teknologi digital pada masa pandemi. Sebelum saya melanjutkan materi tersebut, apakah teman-teman semua sudah mengerti apa yang dimaksud dengan teknologi dan skill apa saja yang sudah dikuasai? Apakah teman-teman sudah mengerti semua tentang pembahasan yang tadi? Sudah. Udah. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Azansyah. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika Angkatan 19. Baiklah, kita lanjutkan materinya lagi dengan tema peran teknologi digital pada masa pandemi. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi. Yang kedua, memberikan rasa nyaman. Yang ketiga, membantu aktivitas sehari-hari. Yang keempat, melacak pasien yang sudah terinfeksi. Yang kelima, memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi. Yang keenam, mendukung pekerjaan. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas masyarakat. Di sini saya mengambil kesimpulan peran teknologi digital pada masa pandemi yaitu memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi. Yang pertama. Yang kedua, bisa melacak pasien yang sudah terinfeksi COVID apa tidak terinfeksi. Yang ketiga, memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi. Baiklah, kita lanjutkan ke tema selanjutnya, yaitu manfaat teknologi digital pada masa pandemi. Yang pertama, lebih efisien dan efektif. Yang kedua, dapat dikendalikan secara jarak jauh. Yang ketiga, tidak terlalu menguras tenaga. Yang keempat, lebih modern dan dapat berjalan secara otomatis. Yang kelima, meningkatkan bisnis dan penjualan produk. Yang keenam, dapat menjangkau seluruh masyarakat. Yang ketujuh, tidak memakan banyak waktu. Di sini banyak sekali manfaat teknologi digital dalam masa pandemi ini, tapi yang lebih utama ialah lebih efisien dan lebih efektif. Baiklah, kita akan lanjut lagi teman-teman, yaitu tren penggunaan teknologi di masa pandemi. Yang pertama, perubahan belanja lewat online yang harus menjadi kebutuhan masyarakat. Contohnya, perubahan belanja online lewat
perubahan belanja lewat online, contohnya yaitu masyarakat banyak menggunakan aplikasi penjualan online di HP dan gadget masing-masing, seperti Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Dikarenakan pandemi yang semakin hari semakin banyak kasusnya, jadi inisiatif masyarakat untuk belanja online agar tidak bertatap langsung dan berkontak langsung secara berkomunikasi langsung secara langsung. Kedua, pembayaran dengan sistem digital akan semakin dinikmati karena efisien. Dengan contohnya yaitu SpayLater dan M-Banking. Kita bisa membayar sesuatu dari rumah saja atau dari telepon genggam kita saja tanpa kita langsung pergi untuk melakukan pembayaran di tempat tersebut. Yang ketiga, teleworking atau kerja dari rumah yang marak dilakukan akan menghasilkan teknologi pendukung. Para pekerja di rumah akan bisa menghasilkan teknologi pendukung dengan yang disebut WFH yang sudah dijelaskan oleh Kak Dini tadi. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Dampak teknologi pendidikan dalam masa pandemi. Dampak teknologi pendidikan di masa pandemi yaitu pertama, ciptanya berbagai platform pembelajaran. Hal ini memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Di sini dengan contohnya ialah kita memakai Google Meet dan Zoom. Untuk para guru bisa mengasih pembelajaran lewat jarak jauh dan mengasih bahan ajar secara lewat jauh. Dan contohnya lagi aplikasinya yaitu Google Classroom. Kita lanjut lagi. Adanya platform belajar seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain dapat menjadi jembatan peserta didik dalam belajar, memudahkan mereka dalam memahami pembelajaran yang dilakukan dengan tidak tatap muka. Dampak teknologi pendidikan dalam masa pandemi ini sangat berdampak bagi kita yang kita rasain selama 2 tahun ini. Ya, selanjutnya kita lanjut. Oke, kita masuk ke tantangan yang harus dihadapi dalam masa pandemi. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam masa pandemi. Di sini kita akan bedah lagi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Aditya Cahyani, Lindia Listiani, dan Sari Puteri Deta Larastati, pada tahun 2020 menunjukkan bahwa motivasi belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring selama pandemi menurun. Mengapa menurun? Bagi saya motivasi untuk belajar online ini menurun karena contohnya saja untuk di saat dosen menerangkan, mahasiswa mematikan kameranya. Dan kita tidak tahu dia sedang tidur atau makan. Setelah dosen memberikan pembelajaran dan mengisi absen, mahasiswa tersebut akan menghidupkan kameranya kembali. Di situ contoh motivasi pelajar peserta didik selama ini dalam pembelajaran daring dikarenakan pandemi itu turun. Kita lanjut. Sosial media strategi. Skill ini digunakan untuk mengatur segala strategi dalam media sosial untuk kepentingan bisnis. Seorang sosial media strategis juga harus melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yang menjalankan sosial media marketing, mulai dari sosial spesialis hingga pihak marketing lainnya. Sosial media strategi ini dibutuhkan oleh kepentingan bisnis dan seorang pengusahawaan. Dikarenakan kenapa? Karena
mereka membutuhkan informasi yang cepat dan mengirimkan sebuah misalnya file yang dengan cepat. Makanya itu dibutuhkan dengan sosial media marketing dan sosial media spesialis. Mohon maaf saya agak tersendat. Kita lanjut. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memperhatikan dan sudah membaca slide kami. Mohon maaf jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman. Nah, saat ini kami buka sesi tanya jawab. Jika ada teman yang mau menambahkan atau mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau ditambahkan, kesimpulan dari peran teknologi digital dalam pandemi dan perubahan budaya kerja yaitu teknologi informasi akan terus berkembang seiring dengan jumlah pemakai internet yang besar. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi sangat dibutuhkan di kala wabah virus COVID sekarang ini. Karena demikian, peranan teknologi itu sangat penting di zaman di mana pengguna internet sudah meluas di berbagai negara. Peran teknologi sendiri dalam pembelajaran di era pandemi sekarang ini mengharuskan pendidikan dilakukan di rumah secara online atau daring. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara online atau daring sendiri bertujuan untuk memutuskan tali penyebaran COVID-19. Keberhasilan pembelajaran daring tidak hanya dipengaruhi dari peran teknologi saja, tetapi juga dipengaruhi dari kualitas sumber daya manusianya sendiri. Teknologi tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan apabila sumber daya manusianya sebagai operator atau pengguna tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk dokumentasi boleh nggak sih dihidupin dulu kameranya, on kamera semuanya? Asik bersilat. Bentar. Udah, Fer? Belum, lagi. Cheese. 1, 2, 3. Tunggu. Udah. Kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa Iya, di lain teman-teman. waktu. Bye-bye. Baik teman-teman. See you, bye-bye. Farel. Sarangin Neni. Sarangnya. Udah tuh. Lagi coba. Farel paling the best penjelasannya. Lupa com. Jangan lupa makan teman-teman. Jangan lupa makan hari Impres. Dulu. Semangat anak teknik.